Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi dengan Jatisari Studio. Kali ini berjumpa dengan saya yang khusus membahas tentang Scratch. Tak lupa saya ulangi, Scratch ini software yang cocok untuk diajarkan ke anak-anak kita, baik itu dari SD, SMP, dan SMA. Bahkan untuk anak kuliah juga bisa, terutama untuk yang sudah pusing belajar bahasa pemrograman. Oke, pada kali ini kita akan membahas materi yang sederhana saja, yaitu materi tentang, burung terbang gitu. Jadi kita akan membuat, animasi burung terbang. Oke. Oke, untuk mempersingkat waktu mari kita mulai. Seperti biasa Anda klik Scratch, nah sehingga muncul desktop Scratch seperti ini. Nah, karena kita akan bahas burung maka kucing ini kita hapus. Maaf ya kucing, dihapus dulu. Oke. Nah, untuk sekarang kita akan, bikin burung terbang, maka kita menambah sprite ya. Di sini ada choose sprite. Choose sprite, ketik aja kalau nama burung bird. Nah, bird. Nah, di sini ada bird. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita lihat birdnya ini ukurannya terlalu besar ya, kita bisa kecilkan jadi 40. Nah, oke. 40 ya. Enter kalau sudah. Oke, saya rasa ini adalah 40. Kalau masih kekecilan juga kita bisa ganti dengan 30. Oke, 30 ini udah ideal ya. Oke, kita tarik di koordinat ini ya, 183 sama 145 ya, min 183 sampai min 145. Oke, kita akan membuat burung ini terbang ke atas ke sini ya. Jadi secara diagonal dia. Oke, sekarang seperti biasa kita start dengan when clicked. Nah, jadi ketika ini diklik maka burung harus terbang ke sana. Oke. Sebetulnya kita bisa aja menentukan misalkan burung ini dari sini terbang ke sini dengan singkat, yaitu dengan, menggunakan ini, motion. Kita bisa GoTo ya, GoTo random, GoTo X. Nah, misalkan kita mau ke titik ini ya burungnya nih, dari sini ke titik ini. Nah, berarti kita bisa menggunakan GoTo. Nah, kita bisa pakai ini coba ya. Kita simulasikan. Nah, ini kita tarik dulu, coba ya. Nah, sekarang kalau kita jalankan, dia langsung lompat ke sana tanpa ini secepat kilat. Nah, sekarang coba kalau kita balikin lagi. Nah, GoTo ini kita ganti, kita hapus ya. Kita hapus saja, delete block, kita ganti dengan glide ya. Glide to sini misalkan. Nah, oke, ini kita ganti dengan glide. Nah, sekarang kita jalankan. Sini. Oke, nah dia masih bisa jalan tapi apa namanya, terlalu cepat. Oke, karena 1 second terlalu cepat kita bisa atau waktunya di sini 2 misalkan, atau 3 ya, 3. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, oke dia jalan terbang ke diagonal, tetapi ada yang aneh ya saudara-saudara, dia itu anehnya itu, dia terbang tapi kok nggak mengepakkan sayap gitu loh. Oke, nah seperti animasi lainnya karena untuk mensimulasikan animasi itu biasanya nggak terdiri dari satu gambar aja, tapi bisa beberapa gambar. Nah, ini kalau kalian perhatikan di kostum, kita bisa klik kostum ini. Nah, di sini ada 2 gambar, ada parrot A, parrot B. Nah, ya tuh. Di sini jadi tuh kalau kita goyang-goyang, nah dia akan bisa gerak sendiri ya di sini. Perhatikan. Oke. Nah, sekarang ini kita hapus saja ya. Taruh aja di sini jadi dia tidak dipakai. Untuk itu kita bisa pakai yang namanya loop ya. For loop misalkan repeat sampai mana repeat? Repeat mana? Repeat. Repeat. Nah, di sini ada repeat misalkan kontrol ya. Repeat itu adanya di kontrol. Nah, misalkan dia repeat
bersyarat ya, repeatnya sampai menyentuh pinggir layar, atas layar. Misalkan itu disimulasikan dengan edge ya, touch sensing edge. Nah, oke. Nah, terus di sini kita bisa menggunakan dia itu untuk bergerak ya. Bergerak itu kita bisa pakai yang namanya motion move to. Nah, kita bisa menggunakan ini apa namanya? Change by Y dan change by X. Nah, berarti kalau naik itu kan Y-nya naik, kalau ke kanan X-nya juga naik. Nah, berarti kita misalkan change by Y-nya dulu kita tambahin 10 dan change by X-nya kita tambahin. Ini kalau jalannya gini apa yang terjadi ya? Coba kita lihat. Nah, dia naik ke atas. Nah, cuman kita nggak mau seperti itu. Kita maunya burungnya adalah ke kanan. Nah, untuk itu kita perlu change by Y. Change by S, bukan change by E, tapi change by X. Nah, oke, tambahin deh change by X-nya 10. Kita lihat. Tes. Oh, berhasil saudara-saudara. Burungnya terbang ke sana. Perhatikan lagi ya, tadi burungnya udah terbang, cuma apa namanya? Sayapnya itu tidak bergerak. Oke. Sekarang kan dia ada kostum. Nah, berarti kita harus tambahin kostumnya di sini, look-nya dia di sini ya. Look. Nah, di sini kita bisa switch kostum. Pertama adalah kostum parrot A, yang kedua adalah switch kostum parrot apa? Parrot B. Jadi dia pakai switch kostum parrot B. Di sini ya kita bisa jalankan. Nah, tapi kok begitu ya? Jelek banget gitu loh. Nggak kelihatan seakan-akan. Oke. Nah, sekarang kalau untuk supaya dia bisa kelihatan, nah kita bisa pakai yang namanya dikasih yang namanya itu weight ya. Weight di sini kita kasih di sini weight. Nah, oke. Misalkan weightnya 0,1 ya. Di sini juga kita kasih weight 0,1. Oke. Nah, di sini kita bisa jalankan sekarang. Terlihat bukan? Sudah dia itu terbang. Oke. Oke, dia sudah bisa terbang. Nah, oke, dengan demikian kita udah bisa tuh mensimulasikan. Nah, kalau mau tampilannya lebih cantik, kalian bisa ganti backdropnya. Misalkan backdropnya mau yang mana? Biasanya tuh gunung. Nah, nih, misalkan kita mau pakai ini buat backdropnya. Nah, burung terbang ya. Kita lihat simulasikan ini bisa lebih real jadinya. Tuh, lebih cantik bukan dengan mengganti backdrop. Oke. Di sini konsepnya adalah dia itu repeat until touch edge. Berarti dia itu akan melakukan eksekusi ini berulang-ulang sampai si ini menyentuh dengan tombol edge ini ya. Sampai dia itu berakhir. Oke. Nah, sekarang ini karena code ini kita nggak pakai, kita bisa hapus. Oke, kalau sekarang kalian saya kasih tantangan bagaimana supaya pada saat dia itu sampai ke sini, sampai ke atas, dia itu setelah sampai di atas dia balik lagi terbang ke bawah. Nah, itu saya jadikan buat PR kalian ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan info-info tentang pembelajaran Scratch. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.